Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada uraian sebelumnya kami bedakan adaptasi sistem bottom up dan top down. Berlakunya top down adalah setelah kita melewati baiat atau kematian hakikat dan seterusnya, yang di dalam istilah kitabnya adalah barzah ya. Tetapi bolehlah kami menyebutnya adalah alam laboratorium, lab ya, dengan singkatan adalah life after baiat. Kalau istilah kitabnya adalah barzah ya, sampai dengan pembalasan, tapi kami sebut istilahnya lab atau laboratorium ya, atau life after baiat. Sebelum baiat ya, sistemnya adalah bottom up ya, kemampuan ya, adaptasi dari kemampuan kita, kebebasan kita, keinginan, harapan, prasangka, keyakinan, kepercayaan ya, kepintaran, semua daripada faktor-faktor variabel baharu manusia, akalnya, kemauannya, fisiknya, apa aja itu akan dominan ya, karena manusianya ini masih hidup dan dipengaruhi nafsu. Sedangkan yang di barzah dan seterusnya, apa yang kami sebut lab ya, life after baiat, berbeda ya, yaitu adaptasinya top down, dari atas ke bawah. Sedangkan tadi yang bottom up itu dari bawah ke atas. Di tengah-tengah ya, antara bottom up dan top down, ada istilah berserah diri yang masih awal ya, atau disebut Islam zahir atau Islam jasmaniyah, masih berupa pengantar, narasi, ilmu, pengetahuan, fikih, syariat yang konsumsinya masih konsumsi akal ya. Nah, kalau bottom up tadi adalah ke atas ya, karena dipengaruhi keinginan, subjektivitas, interpretasi dari nafsu ya. Sedangkan di Islam jasmani ini kita baru berserah diri pada dimensi zahir jasmaniyah saja. Makanya Nabi sampaikan ya, setelah berserah diri supaya masuk ke dalam diri ya, yaitu melalui prosesi baiat atau baru mulai beriman. Bisa dilihat di Asy-Syura ayat 52, bisa dilihat di Hujurat ayat 14 ya. Orang yang berislam, yang telah berserah diri pun iman belum masuk dalam dirinya, atau iman itu melalui proses dimasukkan ke dalam dadanya. Nah, masuknya proses iman ini bisa dilihat pada Al-An'am 122 ya, dimatikan, dihidupkan, diberi cahaya terang benderang, kemudian bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat ya, seperti manusia pada umumnya ya, seperti hidup normal umumnya ya, padahal dia telah mati ya, dihidupkan, kemudian diberi cahaya terang benderang, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan
beriman. Nah, setelah beriman, atau tadi gambarannya setelah melewati mutu qabla anta mutu, atau melewati mati hakikat, atau yang kami sebut lab laboratorium ya, atau life after bayat, maka adaptasinya menjadi top down. Kalau kita pahami ini, mengerti ini, jadi kita enggak terbalik ya, dan lebih mudah karena klasifikasinya, sistemnya, hierarkinya seperti itu. Setelah bayat, setelah masuk alam barzah, setelah masuk laboratorium tadi, tidak ada apapun ya kemampuan manusia, bahwasanya semuanya itu adalah karena dikehendaki atau dipimpin atau ditunjuki oleh Allah. Bahkan mengedipkan mata pun sebenarnya nggak bisa ya. Berbeda sekali dengan bottom up ya, saat masih di dunia, saat masih belum beriman, saat masih belum bayat ya. Nah, orang beriman ini yang telah memenuhi rukun syarat mendapatkan perintah ibadah. Karena apa? Frekuensinya bisa nyambung ya. Karena Tuhan itu ada di dimensi rohaniyah tertinggi, atau yang menyebut dirinya Malik Yaumiddin ya, di akhirat tertinggi. Nah, orang beriman ini sudah bisa masuk akhirat, sudah dibangkitkan, diaktifasi ruhnya ya, dan sudah diberi nur ya, atau penghubung ya antara Allah dengan orang itu ya. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Nurnya bertali ya, ada tali rohaniyah dan tali zahir, apa yang disebut ulil amri minkum. Manusia yang belum mati, yang belum diaktifasi dan ditanamkan nur, nggak mungkin bisa masuk akhirat, karena pembaca gelombang akal dan panca indera itu nggak mungkin mendetek dimensi akhirat yang lebih tinggi di atas batas limit akal dan panca indera manusia. Makanya menjadi sumum hukum anjun fahum layar diin fahum layar bersirun, atau di Al-Isra ayat 72, yang buta mata hatinya saat di dunia, maka di akhiratnya akan jauh lebih buta lagi. Dan Allah sampaikan ya, tidak kuat menanggung dadu antara bumi dan langit kecuali hati hambaku yang lembut, lunak, dan tenang. Jadi hubungan dengan Allah itu memang fix, adalah hubungan qadim ya. Manusia yang bukan zahir, bukan wujud, bukan pria, bukan wanita, tapi yang ada di dalam hatinya atau kolbunya. Ini adalah manusia yang qadim. Nah, dengan ditanamkannya nur, Asyura 52 ya, barulah kau akan mengerti kitab dan iman. Dengan ditanamkannya cahaya terang benderang yang di Al-An'am 122, barulah kita ini bisa berada di tengah masyarakat ya, seperti umumnya manusia pada umumnya ya, dia bisa melihat, bisa mendengar, dan sebagainya. Padahal kita ini sudah masuk ke akhirat ya, tapi rasanya seperti kenyataan dunia. Di situ kau dimatikan, di situ kau dihidupkan, di situ kau dikumpulkan ya, dan sebagainya ya, bercampur ya, membaur ya. Nanti diterangkan, ditampilkan ayatnya. Dengan nur qadim itulah kemudian kita ketemu seluruh variabel qadim, atau yang kita tahu sebagai rukun iman, tapi yang qadim ya.
Orang beriman itu adalah yang mengimani akan yang gaib. Nah, bukan gaib astral ya, tapi qadim. Kepada Allah ya, Tuhan yang qadim, kitab qadim, rasul qadim, malaikat qadim, sampai dengan qadha dan qadar yang qadim. Ya. Makanya jalan qadim atau disebut sirotol mustaqim, kitabnya kitab qadim atau disebut kalam qadim atau Quran qadim ya, Injil qadim, Taurat qadim, Zabur qadim dan sebagainya. Gurunya guru qadim ya, ilmunya ilmu qadim, diri kita pun diri yang qadim. Semuanya qadim ya, karena ini sudah barzah sampai dengan pembalasan ya. Itu yang kami sebut lab atau laboratorium atau life after bayat. Kemudian di situ kita beserta dengan kekuatan Tuhan ya, Ar-Rahman 33 ya, yang bisa menembus batas langit dan bumi, yang bisa masuk akhirat ya, harus beserta dengan kekuatan Tuhan. Maka akhirat yang kekal dibagi dengan orang yang mendapatkan faktor mutlak ya, maka menjadi limit terukur atau menjadi konversi tinggi ya. Ini pembandingnya tergantung adaptasi limit kita ya. Nah, ibaratnya begini, kebaikan kita pada kehidupan lab tadi ya, atau life after bayat, itu menggandeng limit tak terhingga ya, menggandeng faktor tak terhingga ya, maka hasilnya adalah limit tak terhingga. Baik kali faktor tak terhingga, maka menjadi limit tak terhingga baiknya ya. Demikian juga buruk dan sebagainya. Baik buruk ini berlaku karena ada konversi ya, sedangkan aslinya di alam qadim sudah nggak ada baik buruk ya, tapi karena manusianya masih ya di kehidupan kenyataan yang rasanya seperti dunia, yang di Al-An'am 122 menyebutkan seperti berjalan di tengah-tengah masyarakat ya, maka ini gambaran dihidupkan, dirasa seperti dunia kembali yang ada kutub baik buruk ya di dunianya, konversinya. Tetapi dibaliknya adalah qadim yang mutlak ya. Yang di sini di dalam kitabnya menerangkan tentang alam akhirat yang mulai berlakunya barzah sampai yaumul barzah sampai dengan pembalasan ya. Yang ini harusnya akhirat yang kekal, nah, kemudian menjadi limit terukur ya. Nah, yang di Quran yang menyebutkan akhirat yang kekal selama masih ada langit dan bumi, dan apabila ada kehendak lain dari Allah. Maka pada lab ini atau life after bayat ya, kita ini membayar karma kita di kehidupan ini yang kemarin ya, atau kehidupan yang lalu ya, dari kehidupan yang lalu ya, bisa dari kehidupan terakhir ya, atau dari kehidupan sebelumnya. Sekali lagi, membayar karma yang harusnya nerakanya itu kekal menjadi neraka terbatas ya, selama masih ada langit dan bumi dan ada kehendak lain dari Tuhan. Nah, pada lab ini ya, kita ini berusaha ya, tapi ingat ya, semuanya top down ya, bukan kita ya, tapi kehendak petunjuk dikehendaki ya, untuk menghilangkan dosa, kemudian menambah pahala, tapi semuanya sifatnya top down. Makanya kalau kita sakit ya, kalau sabar itu akan jauh sekali efektif mengurangi dosa. Dan apabila kita didolimi siapapun ya, dari virtual alam makronya alam konversinya, itu akan
Nah, yang sesuai Quran ya, kitabnya menyampaikan apabila sabar ya, itu mengurangi dosa kita. Sampai habisnya dosa kita, pahalanya orang yang mendolimi itu akan mengalir ke kita. Enak toh? Sudah mengurangi dosa ya. Kemudian kita ditambahi pahala. Kemudian di lab itu kita ada di kapsul reaktor ya, atau saya sebut laboratorium tadi ya, itu ada pada kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas ya. Ada hukum aksi reaksi yang demikian dahsyat ya pembandingnya, karena kita menggandeng faktor tak terhingga. Maka kebaikan apapun yang kita kerjakan situ akan berkali-kali lipat. Makanya akhirat yang kekal menjadi terbatas limit, luar biasa. Itu pengalinya adalah lebih dari miliar ya, lebih dari ratusan, ribuan, jutaan, miliar, triliun pun bisa ini ya, karena pembandingnya adalah kekal ya. Kekal per mutlak, maka hasilnya adalah sama dengan limit terukur. Jadi pada saat itu tidak ada apapun yang jelek ya bagi orang beriman ya, semuanya baik ya. Hanya ada dua ya, yaitu sabar dan syukur. Dua-duanya baik. Dia apa-apain baik. Dapat apa, musibah atau apa, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, demikian ya. Makanya orang beriman atau orang yang telah baiat atau orang yang telah masuk kapsul ini laboratorium tadi, ingat ya, seluruhnya sifatnya top down, dan apapun yang kita hadapi saat itu adalah sebetulnya membayar karma dan konversi tinggi dan kausalitas yang menggandeng faktor tak terhingga. Maka rugi jika kita ya berbuat jelek, sangat rugi. Makanya menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, atau berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Atau di dalam Quran, ketika dia setelah beriman kemudian berbuat kebajikan ya, nah itu. Jadi kemudian ya di kapsul laboratorium, reaktor laboratorium tadi itu kita dijinakkan ya, yang kiasnya disampaikan Nabi dengan mutu qabla anta mutu, atau kita jihad perang melawan diri kita sendiri, yaitu nafsu, sampai kemudian kita betul-betul mati jinak, nurut, terpimpin, taat, dan senantiasa nyambung bertali akan Allah melalui sambungan tali Rasul, melalui sambungan tali ulil amri minkum, An-Nisa 59. Jadi ya, jinakkan diri kita, matikanlah ya, supaya nggak akan pola ya, nurut, patuh, taat, tidak semau-mau kita, tidak liar ya, harus jinak ya, perkataan yang baik, perbuatan baik, sifat baik ya, niat baik, tidak ada prasangka buruk ya, tidak ada keluh kesah ya. Kemudian semuanya kita jaga ya, karena ini tadi ya, kausalitasnya sangat tinggi ya, faktor pengalinya, dan konversi tinggi ya, dan sebagainya tadi. Dan ingat, di adaptasi laboratorium kapsul tadi semuanya
top down, bukan bottom up. Maka jika ada merasa mampu, merasa bisa, merasa keaguan, ya, merasa lebih, itu yang harus dihilangkan, ya. Yang kata Guru Krishna kepada Arjuna, jadi Madewa, ketika itu Arjuna bertanya kepada Krishna, ya, apakah engkau yang Maha Kuasa? Iya, Partha, ya, karena engkau melihat dengan kacamata sudut pandang manusiawimu, sedangkan aku berbicara dari jiwa. Nah, kemudian Krishna menunjukkan siapa dirinya, kemudian diterangkan kepada Arjuna, akulah yang Maha Kuasa, akulah segalanya, akulah langit, akulah bumi, akulah ini, akulah ini, akulah ini, ya, semua ternyata tentang yang Maha Kuasa. Dan aku juga bukan siapa-siapa. Dirinya yang manusiawi barunya telah lenyap, dan aku pun tepat telah mati di sini. Nah, inilah, ya, yang Maha Kuasa dibalik la haula wala quwatanya manusia, dan dirinya telah mati. Yang membuat dia bisa melihat mendengar apa-apa adalah cahaya Tuhan. Sebagaimana Al-An'am 122, yang tadinya engkau mati, kemudian dihidupkan, kemudian diberi cahaya terang benderang, kemudian bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat seperti umumnya manusia, ya. Maka tadi kita harus nol, ya, tunduk patuh serta taat dan berpimpin, nol, ya, bukan siapa-siapa, ya, dan mati tepat di sini. Maka menjadi terpimpin, taat secara penuh, ya, dan sebagainya. Dan semuanya top down, ya, karena dikehendaki Allah. Dia berbicara pun karena Tuhan yang membikinnya ngomong, akulah kata-katanya, akulah mulutnya. Ketika dia memandang, Tuhan yang membikinnya melihat, akulah matanya. Ketika dia berjalan, akulah kakinya, ya. Nol, ya, hilang dirinya, hilang semuanya, lenyap, ya. La haula, dan juga la ilaha, baru hadir illallah. Dan, ya, zina itu murni ketika manusianya telah mati dari kehendak, mati dari seluruh sifat-sifat baru manusiawi. Karena seluruh sifat baru pasti akan lenyap atau musnah, atau akan rusak dan hancur, dan hanya yang kekal yang akan terus langgeng. Inilah praktek ilmu tasawuf, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Rumus-rumusnya, variabel dihafalkan, ya. Bedakan antara bottom up dan top down. Beda antara nafsu yang bebas, ya, dan ruh, nafsu yang bebas tidak terkontrol, ya, dan ruh yang merdeka tetapi terpimpin oleh Tuhan. Ruh yang bebas harus melewati kematian, ya. Ruhnya dibebaskan tetapi terpimpin Allah melalui talinya, tali rohaniyahnya, ya, bertali, ya. Nah, clear semuanya, ya. Jadi ingat, ya, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim marifat. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Kharijiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matludi. Jadi saya perkenalkan alam akhirat barzah sampai dengan hari pembalasan kami kiaskan menjadi lab atau kapsul laboratorium
reaktor ya, kita di tempat digodok ya. Yang lab itu adalah singkatan Life After Bayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.